Ну как вы? Меня? Вот так. Это моя, давай. Ага. Penemuan pulau baru untuk berselancar. Это далековато идти, мне кажется. Уже пришли? А прикиньте, заблудимся. Ты чего встала? Kengerian dari kebudayaan kuno. Стань, хватит, ты достал. Penuh bahaya. Cerita dibuka oleh fakta mengerikan pada tahun 60-an ketika negara Prancis lagi gencar-gencarnya melakukan uji coba bom nuklir di perairan Polinesia. Buat kalian yang belum tahu, Polinesia adalah sebuah negara kepulauan yang berada di tengah-tengah Samudra Pasifik. Konsekuensi dari uji coba bom ini pun sudah pasti melepaskan ribuan ton limbah nuklir ke laut dan tentunya berpengaruh terhadap penduduk Polinesia di masa lalu. Kemudian kita beralih ke masa sekarang, ketika kepulauan Polinesia sudah menjadi tujuan wisata, terutama bagi para peselancar pemburu ombak-ombak gedong. Dan inilah Sarah, seorang wartawan dari majalah Ubur-Ubur tengah asik meliput aksi para peselancar di sebuah pulau yang bernama Teahupo'o. Sarah yang merupakan turis asal Prancis ini sebenarnya mantan peselancar juga. Cuma karena sebuah insiden di masa lalu, ia jadi suka takut jika melihat ombak yang terlalu gede. Sarah sudah muak jika sudah ingat kejadian di masa lalu yang telah membuat tubuhnya codet akibat terkena karang sewaktu selancar. Tapi di momen kerja plus liburannya kali ini, ia berniat untuk berburu ombak lagi bersama teman-temannya. Sarah yang sudah 3 hari di pulau ini mendapat pesan dari ketiga sahabatnya yang baru tiba di negara Polinesia. Mereka pun katanya tinggal terbang sekali lagi sampai nantinya mereka berkumpul dan menjadi geng ciwi-ciwi haredang pemburu ombak. Karena rencananya Sarah akan mengajak mereka berselancar di sebuah pulau yang berbeda yang terbilang sepi tapi punya ombak gede-gede. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Дайте я вас сфоткаю. Давай, Ну как? Singkat cerita, geng Spon hanyut kini sudah lengkap dan tinggal cus ke pulau yang kemarin dikatakan Sarah. Tak lama kemudian datanglah seorang turis asal Somalia Kulon yang mengetahui bahwa para kewes haredang ini adalah peselancar berprestasi dan pernah viral. Ты лучше всех, Сергей. Это Сара Кейрл. Между прочим, самые длинные руки. Давайте. Меня за что? Народ сегодня... Wanna dance to the light. Pull the stars from the sky just to Да. Sarah mengenalkan si kapten kapal bernama Sam yang akan mengantarkan mereka ke pulau terpencil yang nggak punya nama itu. Akan tetapi Sam tiba-tiba meminta bayaran yang lebih mahal karena ia baru tahu ternyata Sarah bawa banyak teman plus butuh papan selancar juga. Не уходи, я заплачу. Тогда добро пожаловать на борт. Тем языками чесать, грузитесь уже. two hearts running wild. Ты как вообще этот остров нашла? Sarah menceritakan bahwa selama beberapa hari ini, ia dan Sam selalu berkeliling mencari tempat-tempat indah untuk ia liput. Dan berkat Sam pula, ia mendengar adanya pulau terpencil yang punya ombak gede-gede itu. Namun satu hal yang masih membuatnya penasaran, pulau tersebut katanya menyimpan banyak misteri yang berhubungan dengan adat atau kebudayaan kuno. Wow, ketiga teman Sarah yang bernama Jenny, Hazel, dan Alice sudah tidak sabar untuk berselancar dan bercamping di pulau itu. Never sleep, never stop. As we shout from the top, we're gonna be. We're gonna be. Two hearts running wild. Вот так. Это моя, давай. Ага, лови.
Setibanya di pulau, Sam membekali Sarah radio agar mereka bisa terus berkomunikasi. Tak lupa juga ia meminta Sarah gercep menghubunginya jika butuh atau terjadi sesuatu. Meskipun terdengar sedikit aneh, Sarah merasa lega atas perhatian Sam kepadanya. Setelah Sam pergi, Hazel menancapkan sebuah selancar sebagai jimat keberuntungan mereka di pulau terpencil seperti ini. Ia yang tahu banyak tentang budaya dan adat istiadat berkata bahwa ini teh penting, seperti yang biasa ia lakukan di setiap pantai baru yang ia kunjungi. Посмотрите, а то у меня сигнал, правда, у тебя тоже? Ну все. Mumpung belum maghrib, Sarah mengajak teman-temannya untuk prepare api unggun karena nanti malam mereka akan berpesta dan mabok sepuas-puasnya. Sarah pun berkata bahwa besok pagi ia akan membawa ketiga temannya ini ke lokasi pantai yang paling cocok untuk berselancar. Sam yang standby di tengah laut mengisi waktu dengan mabuk takokak sambil melihat foto kedua sahabatnya. Begitupun Sarah and the gang yang lagi asik-asiknya menikmati malam pertama mereka di pulau antah berantah ini. Tak lama kemudian Sarah yang mulai deleng dihubungi oleh Sam yang katanya cuma ingin mengetes radio milik mereka. Просто проверка связи. Нормально, без происшествий. Делаешь? Куда пропала? Melihat Sarah yang tiba-tiba terlihat bingung, ketiga temannya langsung memberikan asupan abok tambahan. Karena bagi mereka haram jadah jika terlihat galau di momen yang harusnya penuh keceriaan ini. Di keesokan paginya, mereka yang sudah kembali bugar sedang prepare untuk menuju lokasi berselancar. Mereka pun akan berjalan melewati hutan seperti petunjuk yang Sarah ketahui dari Sam. Как-то далековато идти, мне кажется. Уже пришли? А прикиньте, заблудимся. Ты чего встала? Sarah merasakan adanya sesuatu yang sedang memperhatikan mereka. Namun menurut Hazel mungkin itu cuma seekor careh yang sedang mencari sarapan. Padahal, sejak kedatangan mereka di pulau ini, sesuatu yang misterius memang selalu memperhatikan mereka. Dikira anak T-Rex, Sarah terlihat kaget akan keberadaan sebuah patung imut di dekatnya. Dan tak cuma itu saja, mereka menemukan bekas kolam kuno yang menurut Hazel adalah sebuah marae atau tempat suci dari sebuah suku. Девчонки, так что вы... Hazel meminta Jenny untuk jangan bangor atau mengganggu tempat sakral seperti ini. Tapi bukannya nurut, si Jenny yang merasa konyol malah penasaran dengan sebuah kotak kecil yang berisi obat. Что нашла? Не такой уж и необитаемый остров. Слышишь, я же просила не трогать. Hazel mulai emosi dengan kelakuan Jenny yang susah diatur. Lanjut, ia pun memintanya untuk mengembalikan pil-pil aneh yang ditemukan Jenny. Вообще на всех плевать. Предвкушаю весь. Пропусти. Sampailah mereka di lokasi pantai dengan ombak besar-besar yang selama ini mereka cari. Tapi sebelum kekucuprakan berselancar, mereka akan berselfie Sulistiawati terlebih dulu. Ну идем. Setelah sempat digulung ombak, Sarah teringat lagi akan kejadian yang dulu pernah ia alami. Lalu ketika ia melanjutkan pekerjaannya, Sarah melihat sebuah bayangan yang ia anggap itu adalah seekor hiu. Hazel akhirnya tewas diserang oleh sesuatu dan hanya menyisakan sebelah cekernya saja. Lalu di tengah kepanikan, Sarah memberitahu kedua temannya untuk segera menepi.
Jenny auto panik setelah seseorang memegang kakinya. Dan ternyata orang tersebut adalah para penghuni pulau yang telah menghabisi Hazel tadi. Ketika Alice malah tertangkap, Sarah dan Jenny kabur ke kawasan hutan yang sebenarnya penuh dengan jebakan. Selama itu pun Sarah terus menghubungi Sam yang entah kenapa gak dijawab-jawab. Включайся, давай! Ketika Jenny tertangkap, Sarah pun gak berdaya setelah katugal batang kayu dari sebuah jebakan. Hingga para penghuni pulau bisa dengan mudah membawa Sarah ke markas mereka. Sarah dan kedua temannya kini disekap orang-orang barbar yang sudah berbaur bersama sebuah suku pedalaman. Tak lama kemudian si kepala suku yang berjuluk Sang Jenderal datang untuk menanyakan siapa yang telah mengambil obat miliknya. Melihat nyawa Alice sedang terancam, Jenny akhirnya mengakui kelakuannya sewaktu di kolam keramat. Lalu ia meminta maaf karena telah mengambil obat milik si jenderal. Простите. Entah apa alasan si jenderal yang malah menghabisi Alice. Sarah dan Jenny pun tidak bisa berbuat apa-apa setelah nasib tragis yang dialami sahabat mereka. Di keesokan harinya, Sarah tersadar saat ia dan Jenny sudah dikurung layaknya bagong ternak. Mereka pun memohon kepada seorang warga adat agar mengeluarkan mereka dari dalam penjara. Открыть дверь! Дверь, пожалуйста, дверь, умоляю! За что вы так с нами? Si jenderal tiba-tiba berkata bahwa ia adalah sosok Tuhan yang berkuasa di pulau ini. Lalu ia mengungkapkan kebenciannya terhadap para pendatang yang telah mengotori daratan miliknya. Mendengar bacotan tersebut, Jenny marah karena si jenderal sudah membunuh kedua temannya. Padahal niat mereka ke pulau ini hanya untuk berselancar saja. Прекрати! Перестань! Павленная змея. Si jenderal menyuruh Jenny untuk jangan melawan apalagi mencoba untuk kabur. Karena sebentar lagi Jenny dan Sarah akan menjalani sebuah ritual khusus. Пустите! Все в курсе, где мы. О вас забудут. Сара, что они с нами сделают? Jenny ketakutan akan jenis ritual apa yang akan mereka hadapi. Ia pun mendadak kepikiran dengan channel YouTube Ed Clipper yang selalu membahas film-film bertemakan psikobil. Kemudian Sarah berusaha menenangkannya bahwa mereka gak mungkin menjadi mangsa orang-orang barbar. Cuma yang Jenny heran, kenapa Sam tidak memberitahu Sarah bahwa pulau ini dihuni orang-orang aneh. Sejenak Sarah pun teringat dengan ucapan Sam semalam yang menyuruhnya untuk berhati-hati karena pulau ini dipenuhi dengan setan. Tapi karena mereka sama-sama sedang mabok, Sarah malah menganggap itu cuma bercandaan biasa. Jenny tidak habis pikir kenapa Sarah bisa sampai sepolos itu. Bahkan hanya demi pekerjaan, Sarah telah membawa teman-temannya ke dalam petaka. Kemudian Sarah kembali teringat bahwa Sam pernah menceritakan nasib kedua sahabatnya yang ternyata turut menjadi korban di pulau ini. Хейзел умерла из-за тебя. А даже... Ты просто лживая сука. И произошел несчастный случай. Singkat cerita, seorang warga suku yang berkalung bibir berdiri kering akan membawa kedua tawanan mereka. Karena sebentar lagi, Sarah dan Jenny akan dikawinkan dengan seorang pria paling strong yang mereka miliki. Sebelum ritual kawin dilakukan, si Ece mempersiapkan para mempelai dengan melumuri mereka dengan minyak kaliki biar wangi dan mengkilat. Lanjut si Ece pun mendandani mereka dengan gaun pengantin buluk seperti yang sudah biasa ia lakukan terhadap para korban sebelumnya.
Selang beberapa saat, pesta kawin bertemakan jungle akhirnya digelar. Sarah dan Jenny pun terlihat panik karena barang pecah belah mereka sedang terancam. Lalu si jenderal mempersilahkan pangeran strong andalannya untuk memperbanyak keturunan bagi kaum mereka. Si pangeran bisa mengetahui celengan jebleh milik Sarah hanya dengan penciumannya. Maka dari itulah, pria burik ini lebih tertarik untuk aduk songkol dengan Jenny. Пожалуйста! Sarah! Sarah! Adek diem dulu ya, Dek. Perlawanan Jenny berhasil membuat si pangeran akhirnya tersungkur. Namun pria strong ini masih cukup tangguh untuk menghadang para kewes yang mau kabur. Sarah akhirnya berhasil mengalahkan pria yang ternyata menang ukuran doang. Tapi sayang, serangan si pangeran membuat Jenny kini sudah pindah alam. Lalu di tengah kesedihannya, Sarah bergegas kabur mumpung para penghuni pulau sedang berpesta. Saat pelariannya sudah ketahuan, Sarah membuka pakaian laknat yang cuma akan mempersulit langkahnya. Kemudian ia lanjut kabur di tengah ancaman jebakan yang tersebar di mana-mana. Setelah terkena serangan tombak, Sarah bingunglah masa iya dirinya akan tertangkap lagi. Tapi tiba-tiba, Sarah menemukan tali yang sepertinya adalah sebuah jebakan. Hantaman bambu runcing akhirnya menewaskan salah satu warga suku. Hingga Sarah punya sedikit waktu untuk kabur sebelum si Jenderal and the Gang keburu datang. Saat pelariannya terkejar si jenderal, Sarah dihadapkan dua pilihan antara tewas diedor atau mencoba peruntungan dengan lompat ke jurang setinggi 60 meter. Keberanian Sarah akhirnya membuat ia lolos dari kejaran orang-orang barbar, hingga Sarah pun bisa melanjutkan pelarian meski tak tahu harus kemana. Sarah. Sam yang baru bangun heran karena sejak semalam Sarah tidak pernah menghubunginya lagi. Ia pun khawatir apa yang menimpa kedua temannya dialami juga oleh Sarah. Lalu ketika panggilannya gak dijawab-jawab, Sam langsung prepare senjata untuk mencari keberadaan Sarah. Sarah menemukan sebuah bangunan yang merupakan bekas para militer melakukan uji coba bom nuklir di masa lalu. Di tempat ini pun masih terlihat banyak senjata, termasuk catatan penting berikut para kru dari kalangan militer. Si jenderal menjelaskan bahwa ia dan kelompoknya adalah tentara Prancis yang dulu terlibat langsung dalam misi uji coba bom nuklir. Dan karena pengaruh dari radioaktif di tubuh mereka, pemerintah Prancis pun menelantarkan mereka di pulau ini. Ядерные испытания. Мы были одним из них. Si jenderal sebenarnya merasa konyol dengan kelakuan pemerintahnya dulu yang menganggap ia sebagai manusia sekarat. Padahal jatuh racun dari masa lalu itu membuat ia dan bawahannya bisa hidup sampai sekarang. Maka dari itulah, sebagai Tuhan KW ia berniat untuk membuat koloni yang kuat, syukur-syukur bisa balas dendam terhadap negara Prancis. Ты совсем больной.
Тебе нравится считать. Sambil memegang granat nanas, Sarah nyinyirin rencana si jenderal yang di luar kolor. Malahan menurut Sarah si jenderal harusnya matot sebelum lebih banyak korban berjatuhan. Segitu berbaktinya bawahan si jenderal sampai-sampai ia rela kehilangan nyawa demi keselamatan sang Tuhan KW. Sementara Sarah yang berhasil kabur lanjut menuju pantai yang ternyata sudah dekat. Sebuah anak panah nyocol di punggung Sarah hingga ia pun kesulitan untuk berlari. Lalu dengan santuinya si jenderal mendekat untuk segera menghabisi Sarah. Berkat bantuan Sam, Sarah berhasil menuris jantung si jenderal dengan senjatanya sendiri. Hingga pria yang hampir berumur 100 tahun ini pun akhirnya tewas di tangan Sarah. Давай, бегом сюда! Быстро! Ну что, жива? Иди сюда. Sam akhirnya meninggoy setelah ditembak kaum barbar. Bahkan mereka merusak perahu bot milik Sam agar Sarah tidak bisa kabur dari pulau. Namun orang-orang aneh ini tidak sadar Sam masih punya papan selancar jimat yang bisa ia gunakan untuk menuju kapal Sam di tengah laut. Melihat Sarah yang hampir lolos, orang-orang barbar gak kehabisan akal untuk mengejarnya. Lalu mereka mengeluarkan kapal feri dengan tipe BPJS untuk mengejar buruan mereka. Tanpa sadar, Sarah berhasil melewati ombak besar yang ia takutkan selama ini. Tapi apakah orang-orang barbar bisa melewatinya juga? Mereka tidak tahu Sarah adalah peselancar hijrah yang telah kembali mendapatkan keberaniannya. Lalu dengan sisa tenaganya, Sarah pun kukucuprakan mendayung menuju kapal Sam. Setibanya di kapal Sam, Sarah masih gak percaya telah kehilangan ketiga sahabatnya. Lalu di tengah kesedihan, Sarah mengobati luka di sekujur tubuh menggunakan ciu sisa Sam. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. Tak disangka segamreng pasukan khusus Prancis menemukan keberadaan Sarah. Mereka yang merupakan keamanan di bidang radiasi nuklir sudah tahu bahwa Sarah baru saja meninggalkan pulau yang sebenarnya terlarang. Bang sutradara sepertinya sengaja membuat kita bertanya-tanya tentang nasib Sarah di akhir film. Tapi besar kemungkinan Sarah akan dikembalikan ke pulaunya orang-orang barbar. Karena siapa sangka pulau terpencil yang ditemukan Sam ternyata masih dalam pengawasan negara Perancis. Dan itu berarti pulau tersebut masih terpapar radioaktif yang tentunya sangat berbahaya. Tragis yang memang tragis. Apalagi jika melihat kelakuan Sam yang mata duitan dengan tega menjerumuskan Sarah dan teman-temannya ke dalam petaka. Jika banyak tambahan or masukan, komen aja ya. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Tonton video klip lainnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.